Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bahkan layar pelindung ajaib yang dibentuk oleh Mithril Foundation Armor tidak dapat menghentikan kemampuan tarik dari kompor Saint spiritual. Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit terkejut, wajahnya tersembunyi di balik helm. Dari sudut pandangnya, Long Hao Shen, yang telah menerima serangan langsung dari api suci, seharusnya kehilangan semua semangat juang. Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan kompor Saint spiritualnya? Tapi apakah Long Hao Shen benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak. Dan pada saat yang sama rekan satu timnya meluncurkan serangan mereka yang paling kuat, perubahan juga muncul pada dirinya. Seluruh tubuhnya menjadi imaterial, ditembus oleh cahaya terang. Api emas yang menyilaukan naik di atas tubuhnya dan sepasang mata emasnya mengambil dan mengirimkan kecemerlangan yang luar biasa. Jika seseorang menilai kondisinya saat ini, maka, dari sudut pandang eksterior, dia terlihat seperti mantan Gao Yingji, sepenuhnya menggunakan tubuh cemerlang dan bermandikan cahaya suci-suci. Energi spiritual elemen cahaya tanpa batas keluar darinya, melebihi kekuatannya dalam kondisi normal. Cahaya terang masuk dan keluar darinya dengan kecepatan tinggi, membawa perasaan ilusi, dan pedang berat berada di posisi sebelumnya dari perisai Roh Kudus miliknya. Pada saat yang sama dia mengaktifkan kompor Saint spiritualnya, Long Hao Shen berteriak keras, meluncurkan serangan ke arah Gao Yingji yang mengenakan Mithril Foundation Armor. Secara alami, Long Hao Shen tahu bahwa, bagaimanapun caranya, dia harus menemukan cara untuk menjadi lawan dari Gao Yingji. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun, dia merasa bahwa Keier tidak dalam keadaan normal. Keier adalah kekasihnya yang paling dia ingin lindungi sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi orang yang menghadapi Gao Yingji yang tangguh. Menghadapi musuh yang kuat dan menghalangi mereka di depan, ini adalah tugasnya sebagai seorang ksatria dan sebagai seorang pria. Akibatnya, meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan kompor Saint spiritual, dan selanjutnya beralih ke Blue Rain, Hibiscus of Light, memilih untuk maju ke arah lawan. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh armor Yayasan Mithril itu, sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa. Dia harus bertindak terlebih dahulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Blue Rain, Hibiscus of Light bergoyang, mengambil bentuk gelombang seperti riak sementara sepasang cahaya berwarna biru dan emas berkabut dipancarkan. Kemudian, pedang berat di tangan Long Hao Shen tiba-tiba menghilang, bayangan emas dan biru samar menjadi terlihat. Mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang terjalin satu sama lain, mengarah langsung ke Gao Yingji. Pada saat yang sama, api suci-suci di tubuh Long Hao Shen ini dinyalakan sebelum padam seketika. Perasaan imaterial menghilang pada saat yang sama. Karena itu, dia jatuh selangkah ke depan, tetapi menggunakan pedang Roh Kudus untuk berdiri teguh. Pada saat yang sama, Keier dengan tenang bergerak di sisi lain, cahaya hitam meledak dari atas kepalanya. Aura abu-abu yang sebelumnya mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi hitam, tampaknya berubah menjadi niat membunuh murni, mencapai perubahan yang menakjubkan. Adapun Gao Yingji yang mengenakan Mithril Foundation Armor, lapisan tebal cahaya keperakan yang meningkatkan pertahanannya menghilang. Gao Yingji baru saja merasakan sensasi tersedak di seluruh tubuhnya, mengalami kesulitan untuk menahan niat membunuh yang mengerikan itu bahkan dengan bantuan Mithril Foundation Armornya. Ini bukan serangan material, tapi niat membunuh belaka. Bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Gao Yingji mendengus, dan yang mengejutkan, mundur setengah langkah. Pada saat ini, dia berada dalam keadaan yang sangat pasif, dengan keberadaan kompor Saint spiritual, dia tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan yang ditujukan ke Keier. Memang, kompor Saint spiritual ini tidak akan cukup untuk menggoyahkan tekadnya, tetapi ancaman yang dia rasakan dari Keier terlalu menakutkan, sampai-sampai dia bahkan tidak berani kembali untuk memberikan tanggapan kepada Long Hao Shen yang meledak dengan serangan aneh. Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan. Keier, berhenti, dikatakan dengan suara dingin dan berbeda. Baru-baru ini,
Cahaya gelap menyebar dari atas kepala Keir adalah sesuatu yang dia tidak membiarkan orang lain melihat dengan jelas. Tapi dalam sekejap, itu menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun. Dengan ini, Gao Yingji hanya merasakan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang Keir gunakan, tapi dia benar-benar yakin bahwa, jika pukulan itu dilepaskan, tidak akan mudah untuk memblokirnya dengan cara apapun. Namun, serangan Long Hao Shen sekarang akan jatuh di punggung Gao Yingji. Sebuah pancaran berwarna biru dan emas melayang dan berputar dengan kecepatan tinggi, mengembun menjadi bentuk kerucut tajam dan menyerang punggung Gao Yingji dengan ganas, bertujuan untuk menembus lapisan tebal pertahanan Mithril Foundation Armor. Dengan suara pu, Gao Yingji mencondongkan tubuh ke depan, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak ke tubuhnya. Dengan satu tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Yingji memaksa, dengan susah payah, tubuhnya untuk tetap stabil. Namun, bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas, di Mithril Foundation Armor di punggungnya, celah besar bisa terlihat, bukti bahwa tubuhnya telah terluka, dan di sekitar celah ini, ada celah kecil seukuran jarum. Air menyebabkan banyak lubang, cahaya yang luar biasa dan menembus, itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan tambahan Blue Rain, Hibiscus of Light, hujan cerah dari kembang sepatu. Awalnya, Long Hao Shen siap untuk menggunakan teknik ini dalam pertempuran untuk kejuaraan melawan Yang Wenzhou. Tetapi pada akhirnya, Yang Wenzhou tidak berhasil menahan semangat juangnya yang hebat, dan kalah bahkan sebelum dia sempat menggunakan jurus ini. Sehubungan dengan Bright Rain of the Trusting Hibiscus, Long Hao Shen sendiri tidak memiliki banyak informasi, karena dengan tingkat budidaya saat ini, bahkan meluncurkan serangan ini sulit. Tingkat kultivasi dan output energi spiritual di atasnya juga merupakan faktor kekuatan pukulan ini. Energi spiritual internal Long Hao Shen baru saja tiba-tiba meningkat, dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya ke dalam Blue Rain, Hibiscus of Light, untuk mengaktifkan teknik ini, skill ofensif yang paling kuat yang dia miliki saat ini. Bahkan Long Hao Shen tidak berpikir bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light akan memiliki kekuatan ofensif yang begitu besar, untuk benar-benar berhasil melukai Gao Yingji yang dilindungi oleh Mithril Foundation Armornya. Aliran cahaya keemasan dan biru mengalir kembali ke Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan Long Hao Shen. Melihat pedang di tangannya, Long Hao Shen tidak bisa menutupi kesukaan yang dia rasakan untuk itu. Pedang ini selanjutnya diberkati dengan kecerdasan, rohnya terhubung dengannya, terhubung dengan jiwanya dengan cara yang mirip dengan Hao Yue dan dia. Di udara, retakan muncul di samping Keir dan sosok tinggi dan kurus yang sepenuhnya berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Master Hallquill Assassin, pahlawan langkah ke-9 dan pemimpin aliansi sekunder Zheng Yue. Zheng Yue benar-benar mengabaikan orang lain dan menatap kosong ke arah Keir. Anak sembrono, ini hanya spar, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan itu? Mungkinkah Anda lupa harga yang harus Anda bayar saat menggunakannya? Kilau abu-abu di mata Keir secara bertahap tersebar, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku bersamanya, aku tidak ingin itu menjadi kerugian. Wajah Zheng Yue tiba-tiba menjadi gelap, kau gadis. Apakah dia begitu baik? Pantas kamu membayar harga seperti itu. Keir sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala, menjawab dengan nada memberontak, dia adalah satu-satunya yang membuatku merasakan kasih sayang dan kehangatan. Zheng Yue terdiam, tatapan ganasnya yang dulu tiba-tiba mereda. Napasnya menjadi lebih berat, dia berbalik untuk melihat Gao Yingji yang menarik Mithril Foundation Armornya. Kamu juga sumber masalah? Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia aduk bukanlah milik dirinya sendiri, tidak sedikit pun. Kenapa kamu tidak menghentikannya dengan kata-kata? Gao Yingji dengan hormat membungkuk ke arah Zheng Yue, melakukan penghormatan ksatria, heroik senior. Saya hanya ingin mencoba batas anak muda ini. Sebagai pemimpin mereka saat ini, saya perlu menguji mereka untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Zheng Yue mengerutkan alisnya, lalu apa hasil tes ini?
Mata Gao Yingji berkilat cemerlang, ini bahkan lebih besar dari yang saya harapkan. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil, dalam keadaan ini, mereka menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui ujian singkat ini, saya yakin mereka mampu menampilkan potensi yang lebih besar lagi. Benar-benar layak menjadi pasukan perburuan iblis kelas tentara tahun ini tanda pagar 1. Seng Yue mengangguk, pandangannya menyapu melewati kelompok pemuda ini dan tiba-tiba berhenti pada penguasa mata iblis ini. Gadis muda, penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk, mengapa tidak mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi binatang terkontrakmu? Meskipun kekuatannya cukup besar dari Anda, jika Anda mau, orang tua ini akan membantu Anda dengan menekannya. Demonic Eye Ruler memiliki kesempatan untuk berubah menjadi Demonic Eye Despot, binatang ajaib berpuncak dari langkah ke-9. Chen Yinger berdiri pada saat itu, menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun, tidak mungkin. Itu terlalu jelek, segera kembali. Saat dia memesan, dia melambaikan tangannya ke penguasa mata iblis ini. Dipenuhi dengan kebencian, itu dengan kesal memberinya pandangan terakhir sebelum masuk ke gerbang pemanggilan makhluk. Seng Yue menghela nafas dengan sedikit penyesalan, mengatakan padanya, mata iblis benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis. Tapi kesempatan untuk mengubah monster yang dipanggil dengan kemungkinan menembus langkah ke-9 menjadi monster terkontrakmu bukanlah sesuatu yang akan dengan mudah kamu temukan. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, tetap saja, aku jelas tidak menginginkannya. Nenek berkata bahwa binatang kontrak pribadi harus dibina sejak muda untuk mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Yang ini sudah sangat dewasa, bagaimana jika itu menggigitku kembali di masa depan? Seng Yue dengan acuh tak acuh berbicara kembali, terserah kamu. Pada akhirnya, dia bukan pembangkit tenaga listrik dari kuil spiritual. Dan yang tidak mungkin dia ketahui adalah bahwa gadis muda ini sedang berpikir, orang jahat yang Wenzhao itu memiliki unicorn cahaya bintang yang begitu cantik. Jika saya mengambil binatang berkontraksi jelek seperti itu, bukankah itu akan menjadi kehilangan muka yang ekstrim? Seng Yue mengambil suara yang dalam, kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuan kalian sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar memiliki khayalan bahwa Anda bisa mengalahkan ksatria kuil? Apakah Anda menyadari apa perbedaan level di antara Anda berdua? Wang Yuanyuan adalah seorang gadis dengan temperamen sembrono yang tidak peduli dengan siapa yang dia hadapi. Dia tidak bisa tidak memberikan jawaban spontan ini, kami baru saja akan menang. Kapten baru saja terluka melawan kita. Seng Yue mendengus dingin, baru saja akan menang. Anda jatuh dengan jumlah yang sangat besar, maksud Anda. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor, tingkat kultivasinya setidaknya berada di peringkat ke-7 dari langkah Temple Knight. Dan apa yang tersirat dari fakta bahwa dia setidaknya seorang ksatria kuil dari peringkat ke-7. Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23.000. Bahkan jika kita menambahkan energi spiritual internal dari kalian masing-masing, itu masih kalah dengan miliknya. Satu-satunya alasan mengapa dia terluka memang karena serangan yang baru saja dilakukan LHC, tetapi yang lebih penting, dia takut melukaimu dan selalu dalam keadaan bertahan. Jika tidak, bagaimana Long Hao Shen bisa menarik serangannya begitu lama dengan kompor Sein spiritualnya? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasinya, semakin jelas perbedaannya. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 adalah sesuatu yang hanya bisa dihadapi oleh seseorang dengan tingkat kultivasi saya. Sedangkan untuk Anda, para pemuda ini tiba-tiba menutup mulut mereka, dan saling memandang, heran di dalam. Energi spiritual internal, 23.000. Angka yang mengerikan. Bahkan jika mereka menambahkan 7 orang di seluruh kelompok, jumlahnya bahkan tidak akan mencapai 14.000. Dengan celah energi spiritual seperti itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Tatapan Seng Yue jatuh untuk terakhir kalinya pada Keyer, yang paling membuat masalah adalah kamu. Itu benar, tentu saja, kekuatan yang kamu coba keluarkan itu mampu mengancamnya. Namun,
itu pasti akan memaksanya untuk pergi keluar untuk menangani Anda. Alasan mengapa saya keluar bukan untuk membantunya, tetapi untuk membantu Anda. Kalau tidak, meskipun Anda pasti akan menimbulkan luka berat padanya, Anda pasti akan mati dalam prosesnya. Keir dengan tenang berdiri di sana, tidak mengatakan sepatah kata pun. Terhadap kakek buyutnya ini, dia tidak memiliki perasaan yang familiar sama sekali. Long Hao Shen, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Penampilan Seng Yue menjadi sedingin es, seperti pisau tajam, saat dia berbalik untuk melihat Long Hao Shen yang melemah. Mendengar kata-kata ini, Keir akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, tubuhnya sedikit menggigil. Seng Yue meliriknya sebelum mengambil langkah maju. Dengan itu, sudah ada jarak 10 meter di antara mereka. Long Hao Shen mengambil senjata dan peralatannya sebelum mengejar Seng Yue dengan langkah besar. Gao Yingji menoleh untuk melihat semua orang, wajahnya yang tegas menunjukkan senyum tipis. Meskipun aku menekan sebagian dari kekuatanku, kamu memaksaku untuk mengeluarkan Mithril Foundation Armor untuk pertahanan hari ini, yang merupakan sesuatu yang bisa kamu banggakan. Akan ada hari ketika Anda akan mencapai level saya dan bahkan melampauinya. Baiklah, Anda dapat beristirahat selama setengah jam. Kalau begitu, kita akan berangkat. Pada saat ini, Chen Yinger tampaknya telah direvitalisasi, melompat dengan lincah ke sisi Keir. Keir, kamu benar-benar kuat. Barusan, apa itu namanya? Sangat kuat. Keir tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sebelum duduk di kursi sebelumnya, diam-diam memulihkan energi spiritual yang dikonsumsinya. Selain Long Hao Shen, dia bertindak dingin terhadap semua orang, dan tidak banyak bicara. Ini bukan sikap yang dia tunjukkan dengan sengaja. Chen Yinger diam-diam membuat seringai tidak puas kepada Keir sebelum lari ke arah Wang Yuan. Long Hao Shen menuju ke sisi lain stadion bersama dengan Seng Yue, yang menghentikan langkahnya di sana sebelum berbalik untuk melihatnya. Long Hao Shen menyebut nama pemuda ini, Seng Yue merasa tidak berani berbicara dengannya. Kata, cantik, dapat digunakan untuk menggambarkan pemuda tampan yang memiliki banyak kualitas khusus yang tidak ada pada orang normal. Bahkan jika Seng Yue pada dasarnya sangat pilih-pilih, dia mengalami kesulitan dalam menemukan cacat pada pemuda ini. Namun, dia masih merasa agak gelisah di dalam hatinya, tidak peduli apa yang orang katakan, dia tetaplah orang yang merebut cicit perempuannya sendiri. Senior pahlawan, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya untuk melakukan penghormatan ksatria kepada Seng Yue. Seng Yue terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, Keir, gadis ini, telah merasakan banyak kesakitan sejak dia masih muda. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu penting baginya, saya juga tidak tahu apa yang membuat Anda tertarik padanya, tetapi Anda adalah seorang ksatria. Dan karena itu, saya berharap Anda akan bertarung bersama dengannya di masa depan dan melindunginya di saat-saat itu. Long Hao Shen dengan tegas menjawab, saya bersumpah bahwa saya akan melindungi Keir sepanjang hidup saya. Bahwa aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Seng Yue mengarahkan pandangan yang dalam ke arahnya, wajahnya mereda, gunakan tindakanmu untuk membuktikannya kepadaku. Juga, barusan, kamu seharusnya melihat kemampuan yang Keir coba gunakan. Ingatlah bahwa kecuali itu adalah situasi kematian atau kehidupan, di mana nyawanya benar-benar terancam, Anda tidak boleh membiarkannya menggunakan gerakan ini dengan enteng. Ini karena kemampuan itu akan membawa bahaya besar bagi tubuhnya. Apakah kamu mengerti? Pikiran Long Hao Shen ini menggigil. Sebelumnya, ketika Keir melepaskan niat membunuh yang mengerikan di Gao Yingji, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak khawatir dengan itu? Dia tidak berharap bahwa Keir akan begitu kuat sedemikian rupa, sehingga dia mulai memandang ke arahnya. Merenungkan masalah ini, dia menyadari, bagaimana mungkin Keir, yang baru mencapai langkah kelima kultivasi, menunjukkan kemampuan yang begitu hebat. Ternyata, itu benar-benar datang dengan harga yang mahal untuk dibayar. Dia mengatakan bahwa dia pasti tidak ingin kalah karena itu adalah pertempuran pertamanya di sisiku. Keir? Keir. Meskipun aku bersumpah bahwa aku akan melindungimu seumur hidup, kamu adalah satu-satunya yang mengorbankan dirimu sejauh ini.
Melihat Long Hao Shen, mata Seng Yue berangsur-angsur berubah semakin merah, mengetahui bahwa dia mengerti maksudnya. Pergi sekarang. Dan ingat, baik Anda dan Keir bahkan lebih penting daripada artefak surgawi. Dalam kapasitas Anda sebagai Kapten Regu, Anda tidak boleh membiarkan regu Anda dan diri Anda sendiri memasuki situasi bahaya yang tidak terduga. Sampai Anda dewasa hingga usia 20 tahun, prioritas Anda adalah menjaga diri Anda dan Keir tetap aman. Setelah momen itu, Anda akan lebih dari cukup untuk membela diri. Terima kasih atas bimbinganmu, senior yang heroik. Long Hao Shen memberi hormat kepada Seng Yue sekali lagi. Seng Yue mengungkapkan senyum tipis, menggelengkan kepalanya, di masa depan, kamu bisa memanggilku kakek buyut, sama seperti Keir. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sekali lagi mengungkapkan kemampuan superiornya yang luar biasa dengan menghilang setelah mengambil satu langkah, tanpa meninggalkan apapun. Long Hao Shen kembali ke Keir dan duduk di sisinya. Konsumsi energi spiritualnya sebelumnya terlalu besar, jadi dia perlu waktu untuk pulih. Setengah jam belum berlalu, tetapi Gao Yingji tampaknya sudah pulih sepenuhnya, kembali ke keadaan normalnya. Long Hao Shen sebelumnya memberinya luka parah, tapi tidak ada jejak sedikit pun lagi. Ayo berangkat. Penampilannya biasa saja, tapi seluruh prajurit pasukan pemburu iblis pertama mengakui kekuatan hebat pemimpin mereka. Lagi pula, pria ini sudah menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Langkah ketujuh, ini adalah pembangkit tenaga listrik nyata dari langkah ketujuh. Meninggalkan Stadion Ksatria, sebuah kereta yang sangat besar sedang menunggu mereka di pintu masuk. Menggunakan kata raksasa untuk menggambarkan kereta ini bahkan tidak berlebihan. Kereta itu lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, ditarik oleh 8 kuda yang bagus, dan 2 orang pengemudi duduk di depannya. Setiap pasukan perburuan iblis yang baru dibuat akan menerima perawatan ini. Lagi pula, tidak semua orang di antara mereka sendiri akan memiliki gunung, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki. Jika mereka melakukannya, efisiensi mereka akan terlalu rendah. Pada saat semua orang bersiap untuk naik kereta, seorang gadis muda tiba-tiba berlari ke arah mereka dari dekat. Sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima, jadi persepsi mereka secara alami tidak lemah. Mereka semua tanpa sadar menghentikan langkah mereka untuk melihat gadis muda ini. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan Wang Yuan meskipun dia terlihat lebih lembut. Wajahnya yang bulat membusung dan matanya yang tampak cerdik tampak penuh dengan kepahitan. Memiliki rambut emas pendek, dia terlihat gesit dan sangat cantik. Paman Tuan, apakah kamu bersikeras meninggalkanku seperti ini? Gadis itu buru-buru pergi ke depan Gao Yingji, membuka kedua tangannya untuk menghalangi jalannya. Melihatnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Gao Yingji yang sebelumnya dingin dan tegas. Xiao Xue, jangan berisik dan cepatlah kembali. Paman harus pergi misi. Saya akan kembali segera setelah selesai. Tetap di rumah dan berlatihlah dengan baik. Aku tidak mau, aku ingin pergi misi ini dengan paman. Aku juga seorang ksatria. Gadis bernama Xiao Xue dengan keras kepala menatap Gao Yingji. Wajah Gao Yingji turun. Xiao Xue, tindakanmu membuat paman marah. Selain itu, kamu tidak muda lagi. Kamu tidak bisa tinggal bersama paman seumur hidupmu. Mata Xiao Xue berkilat merah. Papa dan mama pergi. Mungkinkah paman itu juga tidak menginginkanku lagi? Itu benar. Saya hanya ingin menghabiskan seluruh hidup saya dengan paman. Jika dia tinggal sendirian di rumah, Xiao Xue akan takut. Saat dia menyatakan kata-kata terakhir ini, suaranya sudah disertai dengan isak tangis. Namun, ini jelas bukan hanya akting. Keluhan dan ketakutan di matanya tidak palsu. Dari penampilannya, dia lebih tua dari Long Hao Shen dan Keir, tapi dalam hal kedewasaan, dia tampak cukup di bawah mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Yingji melihat ke bawah tanpa daya, alisnya berkerut. Sambil menghela nafas, dia akhirnya berkata, oke, ikut saja dengan kami kalau begitu. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Saat dia berkata begitu,
Dia melihat semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit dan berkata, namanya si Xiaoxue, dia adalah ksatria retribusi peringkat kelima dari langkah keempat. Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu, langkah keempat peringkat kelima. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Aku penasaran kenapa aku tidak bisa bertemu dengannya. Mendengarnya, si Xiaoxue segera cemberut, pamannya yang tidak mengizinkan saya berpartisipasi. Kalau tidak, saya akan melewati kualifikasi tanpa masalah. Gao Yingji menghela nafas sebelum berbicara sebagai tanggapan. Ibunya adalah anggota pasukan pemburu iblis, rekan pertempuranku, tetapi dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran, meninggalkan anak ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menghadapi bahaya memasuki pasukan perburuan iblis? Saya hanya berharap dia hidup dengan tenang di dalam aliansi. Sejak kedua orang tuanya meninggal, anak ini menderita secara mental, membuatnya sangat tidak berani. Dia tidak pernah menerima untuk dipisahkan dariku. Maaf semuanya, izinkan saya untuk membawanya selama operasi ini. Istirahat di timur, dia tidak akan mengganggu Anda, saya memastikan untuk bertanggung jawab atas keselamatannya.